Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi tentang inverse transformasi Laplace. Di mana di video sebelumnya kita sudah membahas tentang transformasi Laplace, dan materi ini saya ambil dari buku Erwin Kreyszig Advanced Engineering Mathematics edisi ke-10. Inverse transformasi Laplace dalam proses kebalikan dari transformasi Laplace. Jika diberikan suatu transformasi Laplace, kita harus mencari fungsi T dari Laplace tersebut. Sebagai contoh, kita ketahui bahwa A per S kuadrat ditambah A kuadrat adalah transformasi Laplace dari sin AT. Berarti kalau Laplace dari sin AT adalah A per S kuadrat ditambah A kuadrat. Sehingga kita bisa menuliskan Laplace balik atau inverse Laplace A per S kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan sin AT. L pangkat min 1 merupakan simbol dari inverse transformasi Laplace. Oke, kita contoh latihannya seperti ini. Jadi, tentukanlah Laplace balik dari 1 per S dikurang 2. Berarti Laplace baliknya adalah E pangkat AT. Yang kedua itu kita punya Laplace dari S kuadrat tambah 25, maka Laplace baliknya adalah cos 5T. Kemudian Laplace balik dari 4 per S itu adalah 4. Ini yang sederhana saja. Kalau Laplace balik dari 12 per S kuadrat dikurang 9 itu adalah 4 sin H 3T. Oke, contoh yang diberikan sebelumnya masih dalam bentuk standar. Jadi ya itu bisa karena kita sudah belajar tentang Laplace, maka itu kita bisa langsung tebak saja Laplace baliknya. Nah, kalau diberikan contoh yang sedikit kompleks seperti ini, Laplace balik dari 3S ditambah 1 per S kuadrat dikurang S dikurang 6. Nah, kita bisa menuliskannya yaitu 3S ditambah 1 per S kuadrat dikurang S dikurang 6. Di mana 1 per S tambah 2 ditambah dengan 2 per S kurang 3. Sehingga Laplace baliknya adalah E pangkat min 2T ditambah dengan 2E pangkat 3T. Ini nanti kita jelaskan kenapa kita bisa mendapatkan pecahannya dari 3S tambah 1 per S kuadrat dikurang S dikurang 6 itu menjadi 1 per S tambah 2 tambah 2 per S kurang 3. Ini dinamakannya adalah pecahan parsial dari 3S tambah 1 per S kuadrat dikurang S dikurang 6. Pecahan parsial dari ini adalah 1 per S ditambah 2 dan 2 per S dikurang 2 per S kurang 3. Bagaimana cara mencari pecahan parsialnya? Oke, kita jelaskan di sini. Di aturan dalam pecahan parsial yang pertama itu derajat pembilang harus lebih rendah daripada penyebut. Jadi derajat pembilang ini harus lebih rendah daripada derajat penyebut. Berarti ini pembilangnya 3S tambah 1 dengan penyebutnya adalah 2S kuadrat dikurang S tambah 6. Kemudian faktor penyebut dalam faktor prima. Faktor linear S tambah A akan menghasilkan pecahan parsial A per S tambah A, di mana A adalah konstanta yang harus ditentukan. Jadi nanti kita akan mencari nilai A ini. Jadi kalau faktornya, ini kan faktornya S tambah A.
Kalau faktornya S tambah A dikuadratkan, maka dia akan menjadi dua pecahan, yaitu A per S tambah A ditambah dengan B per S tambah A dikuadratkan. Jadi kalau ada dua, maka dia ada A dan B. Kalau 3 ke atas, serupa dengan di atas, adalah A S tambah 2 S tambah A kecil, kemudian B per S tambah A kuadrat, kemudian C S tambah A pangkat 3. Ini kalau ada 3, maka dia A, B, C. Itu pangkat 1, pangkat 2, dan pangkat 3. Jadi kalau dia faktor kuadrat, kalau faktor kuadrat berarti S kuadrat ditambah dengan PS ditambah Q. Maka diberikan PS tambah Q per S kuadrat tambah PS ditambah Q. Maka faktor kuadrat yang diulang, jadi kalau dia faktor kuadrat yang diulang S kuadrat tambah PS ditambah Q akan menghasilkan dia PS tambah Q per S kuadrat ditambah PS ditambah Q, kemudian ditambah RS ditambah T per S kuadrat tambah PS ditambah Q. Oke, untuk mempermudah dari maksud ini akan kita lihat di contoh soal. Pertama, kita punya contoh soal, tentukanlah Laplace balik dari 5S ditambah 1 per S kuadrat dikurang S dikurang 12. Nah, pertama kita faktorkan terlebih dahulu penyebut ini. Jadi S kuadrat dikurang S dikurang 12 itu dapat kita faktorkan menjadi S kurang 4 dikali dengan S ditambah 5. Maka kita dapat kan pecahan parsialnya adalah A per S kurang 4 ditambah dengan B per S ditambah 3. Sekarang kita lihat nilai A dan B. Maka kemudian kita cari nilai A dan B. Nah, kan tadi kita ini soalnya adalah 5S tambah 1 per S kuadrat dikurang S dikurang 12. Ini sama dengan kalau kita cari pecahan parsialnya, maka A per S dikurang 4 ditambah dengan B per S ditambah 3. Kemudian kita samakan penyebutnya. Ini samakan penyebut berarti di sini adalah ini kali S ditambah 3, ini kali S kurang 4. Maka A kali S tambah 3 dan ditambah dengan B per S kurang 4 per S kuadrat dikurang S dikurang 12. Maka ini S kuadrat kurang S kurang 12 dan ini akan menjadi habis setelah ditambahkan. Maka 5S tambah 1 sama dengan A S ditambah 3 ditambah B S dikurang 4. Untuk mencari nilai A dan B, maka kita masukkan faktor yang pertama adalah S dikurang 4 sama dengan 0. Maka nilai S-nya adalah 4. Maka kita masukkan S sama dengan 4 ke dalam persamaan yang ini. Adalah 5 kali 4 ditambah 1, 21. Kemudian A dikali 4 ditambah 3, 7. Berarti A7 ditambah dengan 0. Maka 21 sama dengan 7A, maka nilai A adalah 3. Kemudian untuk mencari B, kita masukkan nilai S ditambah 3 sama dengan 0. Kan nilai S sama dengan min 3. Nah, kita masukkan, maka didapatkan nilainya B sama dengan 2. Berarti ini kita masukkan min 3 ya. Berarti 5 dikali 3 min 15. Kan min 3 tambah 1 berarti min 14. Ditambah dengan B dikali dengan min 3 dikurang 4 min 7. Berarti min 14 sama dengan min 7B. Maka B sama dengan 2. Nah, baru kita masukkan ke dalam bentuk pecahan parsial nih. Berarti kita ganti A dengan 3. Berarti 3 per S dikurang 4. Tambah dengan B nya sama dengan 2. Berarti 2 per S ditambah 3. Nih.
Maka hasilnya adalah pecahan parsial dari 5S ditambah 1 per S kuadrat dikurang S dikurang 12 sama dengan 3 per S kurang 4 ditambah dengan 2 per S ditambah 3. Baru setelah mendapatkan ini, baru kita Laplace balikkan dia atau inverse Laplace-kan. Maka 3 per S dikurang 4 itu adalah 3E pangkat 4T. 2 per S tambah 3 itu adalah 2E pangkat min 3T. Nah, kemudian kita lihat contoh soal yang kedua. Ini kita ada nilainya, Laplace-nya adalah 9S dikurang 8 per S kuadrat dikurang 2S. Maka kita akan mencari Laplace balik dari 9S dikurang 8 per S kuadrat dikurang 2S. Nah, pertama kita faktorkan terlebih dahulu, kita pindahkan S ke depan. Nah, kan sama dengan 9S dikurang 8 per S dikali dengan S dikurang 2. Kalau kita kalikan ke dalam, maka S kuadrat dikurang 2S. Maka pecahan parsialnya adalah A per S ditambah dengan B per S kurang 2. Nah, kalau saat S sama dengan 0, maka nilai A adalah 4. S sama dengan 0 nih. Kalau kita masukkan nilai S sama dengan 0, kan tadi kita kalikan ini, samakan penyebut dan kalikan dengan ini yang di depan sama dengan KA kali S kurang 2 ditambah dengan B dikali S. Kita masukkan sama dengan 0, maka 9S 9 kali 0 sama dengan 0 dikurang 8 sama dengan A ini kan S-nya 0, berarti A dikali 0 0, A dikali min 8 min 2, maka A min 2A ditambah dengan 0 kan, maka nilai A sama dengan 4. Kemudian S dikurang 2 berarti S sama dengan 2, maka nilai B nya sama dengan 5. Maka pecahan parsialnya adalah 4 per S ditambah dengan 5 per S kurang 2. Baru kita Laplace balikannya ini, maka didapatkan Laplace baliknya adalah 4 per S itu adalah 4, dan 5 per S kurang 2 itu adalah 5E pangkat 2T. Oke, kalau masih ada yang kurang paham, silakan ditanyakan. Nah, kemudian kita lihat yang sedikit kompleks lagi. Jadi kita punya transformasi Laplace S kuadrat dikurang 15S ditambah dengan 41 per S ditambah 2 dikali dengan S dikurang 3 dikuadratkan. Nah, ini kita bisa mengambil yang ini S kurang 3 dikuadratkan, ini bisa kita ambil aturan yang aturan yang ini. Saat faktornya adalah S ditambah A dikuadratkan, maka dia pecahan parsialnya adalah A per S tambah A tambah dengan B per S ditambah A kuadrat kan. Oke, maka faktor-faktornya maka pecahan parsial dari nilai ini adalah A per S ditambah 2, ini berarti A per S tambah 2 ditambah dengan B per S dikurang 3, yang ini pangkat 1, kemudian ditambah dengan C per S dikurang 3 pangkat 2. Nah, sehingga kita punya 2S tambah 2 dan S dikurang 3 dikuadratkan. Sehingga sama dengan tadi, kita samakan penyebutnya, sama dengan nih, S kuadrat dikurang 15S ditambah dengan 41 sama dengan A dikali S dikurang 3 dikuadratkan. Nih.
kemudian B dikali dengan, jadi kita samakan penyebutnya sama yang ini ya. Berarti si A ini supaya sama penyebutnya, maka kita kalikan dengan S dikurang 3, dikuadratkan ya. KB itu adalah B, S ditambah 2 dikali dengan S dikurang 3. Berarti supaya B ini sama penyebutnya menjadi yang ini, maka si B akan kita kalikan dengan S ditambah 2 dan S kurang 3. Karena B-nya penyebutnya masih S kurang 3 pangkat 1. Kemudian C, supaya sama penyebutnya dengan ini, maka kita kalikan si C ini sama dengan S tambah 2. Maka C itu tambah C dikali dengan S ditambah 2. Kita pilih pertama S dikurang 3 dan S ditambah 2. Jadi kalau S kurang 3 pertama berarti S-nya sama dengan 3. Nah, kita masukkan S sama dengan 3. Maka 3 kuadrat dikurang 4, 15, 45, 15 kali 3, 45 ditambah dengan 41. Sama dengan A, 3 dikurang 3, 0. Yang berarti A-nya 0. Ini 0. Ini 0 berarti sama dengan, yang tinggal hanya C 6. Nah, sehingga didapatkan nilai C-nya itu adalah 1. Dan saat S ditambah 2 sama dengan 0, maka nilai A-nya adalah 3. Maka di sini yang belum ada, kan kita punya 3 faktor ya. A, ada 3 pecahan parsial A, B, dan C. Nilai A dan C sudah dapat nih dengan faktor S kurang 3 sama dengan 0. Dan S tambah 2 sama dengan 0. Dapatkan nilai A dan C. Yang belum itu adalah nilai B. Nilai B ini. Untuk mendapatkan nilai B, ini dengan menyamakan koefisien S kuadrat. Nah, berarti kita samakan koefisien yang ada S kuadratnya. Yang ada S kuadrat adalah ini pertama. S kuadrat sama dengan A S kuadrat. Ya kan? Ini A. Ini kan ada S. A S kuadrat. Ya kan? Kemudian B. B juga ada S kuadrat, S dan S. B kali S dikali S, maka B S kuadrat. Sehingga yang koefisien yang S kuadrat saja itu adalah 1. Ini diwakili dari sini. 1 S kuadrat. Yang 1 sama dengan A S kuadrat ditambah dengan B S kuadrat. Jadi 1 sama dengan A ditambah dengan B. 1, nilai A sudah dapat 3, maka nilai B-nya adalah B sama dengan 1 dikurang 3. Maka B-nya adalah min 2. Sehingga pecahan parsial dari S kuadrat dikurang 15S ditambah 41 per S ditambah 2 S kurang 3 dikuadratkan itu adalah 3 per S tambah 2 dikurang dengan 2 per S dikurang 3 ditambah dengan 1 per S dikurang 3 dikuadratkan. Maka baru kita cari lapas balik dari yang ini. Jadi kalau lapas balik dari 3 per S tambah 2 adalah 3E pangkat min 2T. Sedangkan 2 per S dikurang 3 itu adalah 2E pangkat 3T. Oke, paham? Kalau kurang paham, ya silahkan ditanyakan di komentar. Kemudian kita lihat contoh yang keempat. Kita disuruh melapas balikan dari 4S kuadrat dikurang 5S ditambah dengan 6 per S ditambah 1 dikali dengan S kuadrat ditambah 4. Sehingga pecahan parsialnya dapat kita buat seperti A per S ditambah 1 ditambah dengan BS ditambah C per S kuadrat ditambah 4. Kita samakan penyebutnya, maka didapatkanlah nilainya adalah 4S kuadrat dikurang 5S ditambah 6 sama dengan A dikali S kuadrat ditambah dengan 4 ditambah dengan BS ditambah C dikali S ditambah 1. Pertama kita masukkan saat S
tambah 1 sama dengan 0, maka nilai S-nya sama dengan min 1, sehingga didapatkan nilai A itu adalah 15, kan dimasukkan 1 nih, min 1, berarti 4 dikurang 5 ditambah dengan 6. Maka nilainya adalah A itu adalah sama dengan 3. Kemudian kan baru yang dapat nilai A saja. Untuk mendapatkan nilai B itu kita samakan koefisien S kuadratnya. Berarti yang ada S kuadrat adalah 4S kuadrat sama dengan AS dan BS kuadrat. Ya kan, BS dikali S, maka BS kuadrat. Maka 4 itu di sini ditambah dengan AS, ini A, ditambah dengan BS, kita ganti A sama dengan 3, maka dapat 4 sama dengan 3 ditambah B, maka nilai B itu 1. Untuk mencari nilai C, itu samakan koefisien konstanta. Jadi yang koefisien konstanta itu adalah ada 6, dan A dikali 4, berarti 4A. Kemudian C dikali 1, berarti 1C. Maka dia 6 sama dengan 4A ditambah C, maka nilai C sama dengan min 6. Kemudian baru kita masukkan nilai A, B, dan C, maka didapatkanlah nilainya seperti ini. Sehingga laplace balik dari 4S kuadrat dikurang 15S ditambah 6 per S tambah 1 dikali dengan S kuadrat tambah 4 itu adalah 3E pangkat min T cos 2T dikurang sin 3T. Sampai di sini ada yang mau bertanya atau yang masih kurang paham, silakan ditanyakan. Kemudian kita masuk ke aturan cover up. Ini aturan dari aturan cover up ini adalah aturan untuk menentukan nilai A, B, C dari pecahan parsial, sama dengan tadi. Kemudian nanti nampak bedanya. Jadi aturan ini hanya berlaku jika penyebut pecahan aslinya tidak memiliki pengulangan faktor linier. Nah ini. Jadi aturan ini bisa kita gunakan jika penyebut pecahan aslinya tidak memiliki pengulangan faktor linier. Nah, kita lihat contohnya. Nih, kita punya Fs sama dengan 9S dikurang 8. Maka per S dikali S dikurang 2. Maka kita dapat pecah-pecahnya A per S ditambah dengan B per S dikurang 2. Dengan aturan cover up, konstanta A dicari dengan cara menghitung nilai limit ketika S mendekati 0. Berarti S mendekati 0. Berarti limit S mendekati 0, 9S dikurang 8 per S dikurang 2. Berarti untuk mencari nilai A kan nih ada nih, A-nya adalah di bawah S. Ya. Nah, maka untuk mencari nilai A ini maka S-nya sama dengan 0. Maka untuk masukkan nilai limitnya, ini kan limit S menuju 0, maka untuk mencari nilai A, maka ini yang kita hilangkan. 9S dikurang 8, S dikurang 2, per S kurang 2. Jadi kita masukkan 0, maka ini 0, tinggal min 8, ini 0. Maka min 8 per min 2 sama dengan 4, maka nilai A-nya 4. Kemudian untuk mencari nilai B, maka kita masukkanlah S sama dengan 2. Ini kan S kurang 2 sama dengan 0. Maka S-nya sama dengan 2. Maka yang akan hilang yang ini. Kalau mencari B, maka ini yang hilang. Tinggal lagi 9S kurang 8 per S. Nih, untuk mencari B, tinggal ini lagi kan 9S kurang 8 per S. Maka masukkan nilai 2, 9 kali 2 dikurang 8. 10 per 2, samakan nilai B-nya adalah 5. Jadi kalau kita bandingkan aturan cover up dengan pecahan parsial, ini yang tadi, nah ini, maka nilainya akan sama, itu adalah
A-nya 4, B-nya 5. Dan A-nya 4, B-nya 5. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. Nih, contoh yang kedua, kita punya S tambah 17 per S dikurang 1, S ditambah 2, S dikurang 3. Maka kita pecah dia jadi A, B, C. A per S dikurang 1 ditambah B per S ditambah 2 tambah C per S dikurang 3. Untuk mencari nilai A, maka kita masukkan nilai S dikurang 1 sama dengan 0, maka nilai S-nya sama dengan 1. Karena kita masukkan nilai A, maka ini hilang di dalam persamaan limitnya nanti. Persamaan limitnya hanya tinggal S ditambah 17 per S ditambah 2 dikali dengan S dikurang 3. Ya kan, hilang nilai S kurang 1. Masukkan nilai S sama dengan 1, maka dapatkan nilai A-nya adalah min 3. Kemudian untuk mencari B, maka kita gunakan S tambah 2. Maka yang hilang S tambah 2. Yang ada adalah S ditambah 1 dan S ditambah kurang 3. S kurang 1, S kurang 3 ini. Kan nilai B 1 dan C begitu juga. Kalau kita masukkan C sama dengan min 3, maka nanti persamaan limitnya ini hilang. Yang ada adalah yang A dan yang S kurang 1 dan S tambah 2. Kita dapatkan nilai C-nya sama dengan 2. Oke, cukup sekian penjelasan tentang inverse transformasi Laplace. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Banyak maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Silahkan di komen ya kalau ada saya salah dalam penyampaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.